peringatan HUT ke-103 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022 digelar secara virtual di Aula Janaka pada Selasa pagi. Dalam momen ini, Ambu Ane menyampaikan apresiasi atas komitmen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tahun ini, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah menginjak usia ke-103. Dan tahun ini juga mengacu kepada SOTK atau Struktur Organisasi Tata Kerja terbaru Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purwakarta resmi menjadi lembaga mandiri. Lalu bagaimana sebenarnya dengan peran, fungsi dan juga tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Purwakarta? Tentu hari ini sudah hadir bersama saya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Wibisono MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Tetap siap dalam menerima kedaruratan dari masyarakat. Insya Allah kita siap sudah. Baik, saya manggilnya Pak Wibi ya. Boleh. Karena di Pemda Purwakarta tuh terkenalnya dengan Pak Wibi. Siap. Pak, ini dalam memperingati HUT Damkar yang ke-103, acara apa saja yang sudah digelar oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta? Terima kasih bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke-103, tanggal 1 Maret tahun 2020 yang jatuh di tanggal 1 Maret kemarin beberapa waktu yang lalu, memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-103, pemadam kebakaran di Indonesia adalah sudah 103 tahun. Tapi kalau berbicara pemadam kebakaran di Purwakarta berawal dari tahun 2002, berarti sudah sekitar belasan tahun ada di Purwakarta. Dan pada tanggal 1 Maret kemarin ada beberapa rangkaian acara, di antaranya saja beberapa waktu yang lalu sebelum acara dimulai kita ada donor darah, terus ada bakti masyarakat, terus ada olahraga internal untuk pemadam kebakaran, karena walau bagaimanapun petugas pemadam kebakaran harus siap sedia 24 jam penuh, berarti secara fisik mereka harus siap walaupun di tengah-tengah pelaksanaan PPKM ya, kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Akhirnya puncak acaranya kita laksanakan sesuai dengan instruksi dari Kementerian bahwa kita mengikuti upacara HUT Damkar ke-103 tingkat nasional melalui virtual. Alhamdulillah pada saat itu Ibu Bupati hadir bersama kami, dilanjutkan setelah acara selesai Riung Mumpulung keluarga besar pemadam kebakaran yang ada di Purwakarta, diikuti oleh seluruh UPTD yang ada dan seluruh pegawai yang ada. Seperti itu. Lalu kalau bicara mengenai peran dan juga fungsi itu dari Damkar, karena kan sudah terpisah dengan penanggulangan bencana, itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, sebetulnya kebakaran merupakan bagian dari bencana, akan tetapi kebakaran hutan dan lahan. Dan yang paling banyak itu adalah kebakaran di Purwakarta, yang paling banyak adalah kebakaran bangunan atau gedung. Dan pada musim kemarau, kecuali pada saat musim kemarau, di tahun 2019 itu kebakaran hutan lahan sangat dominan. Akan tetapi berkat kerja keras dari rekan-rekan kita bidang pencegahan, yaitu di tahun 2021 jumlahnya menurun, dan di tahun 2002 ini sampai dengan akhir Februari hanya 12 kejadian kebakaran. Berarti alhamdulillah ini sudah peningkatan yang berarti bagi kami, yaitu jumlah kebakaran lebih kecil. Mari kita samakan persepsi kita, bukan berarti pemadam kebakaran dengan jumlah kebakaran yang banyak itu pekerjaannya banyak, tidak. Justru kalau bisa tanpa kebakaran, tapi kan itu belum tentu, tidak mungkin ya, ada saja karena beberapa faktor. Nah, di Purwakarta sampai dengan akhir Februari itu ada 12 kejadian di seluruh Kabupaten Purwakarta. Ini menunjukkan bahwa kebakaran di Purwakarta saat ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan fungsi ini sudah berarti kita laksanakan secara maksimal. Tugas pemadam kebakaran, selain pemadam kebakaran saja, selain kebakaran saja ada fungsi lainnya, yaitu kata penyelamatan. Penyelamatan, kalau saat ini kita lebih familiar mengenal ada istilah Basarnas ataupun lembaga lain yang melakukan penyelamatan.
untuk di Purwakarta SOTK tersebut tugas itu ada juga di kami. Artinya sudah banyak yang dilakukan. Misalkan contoh animal rescue, di mana warga yang kesulitan untuk mengevakuasi binatang seperti ular, bayawak ataupun bahkan pernah 2 kasus atau 3 kasus adalah buaya, itu menghubungi tugas pemadam kebakaran, dan alhamdulillah petugas pemadam kebakaran bisa memberikan pelayanannya dalam rangka mengevakuasi hewan buas tersebut. Nah, selain itu juga ada hal-hal yang mungkin seperti selama ini tidak pernah kita bayangkan, yaitu melepaskan cincin yang jarinya agak membesar sehingga cincin tersebut tidak bisa dilepaskan. Sudah ada 4 kasus, 4 laporan ke kita. Alhamdulillah kita bisa bantu warga tersebut, kesulitan tersebut, sehingga cincin itu bisa dilepaskan. Nah, hal ini yang membanggakan bagi kami. Sebetulnya kami tidak akan pernah memilih dan memilah, ini bukan tugas kami. Ini adalah tugas misalkan A, B, C, D, tidak. Setiap yang kami mampu, setiap yang kami bisa lakukan, kami lakukan. Kalau misalkan beberapa waktu lalu Purwakarta pernah dilanda kekeringan, kita ada mobil kendaraan, walaupun kendaraan fire truck itu belum 100% bisa untuk mengangkut air bersih, akan tetapi dalam keadaan darurat, kita punya water supply, artinya mobil hanya untuk mensuplai air, kita pergunakan untuk suplai air bersih kepada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih di musim kemarau. Banyak kegiatan lainnya pun yang kita lakukan. Dalam keadaan misalkan banjir, kami bekerja sama dengan BPBD, bekerja sama dengan institusi lain untuk mengevakuasi. Jadi pada saat bencananya terjadi, ya, pada saat terjadi bencana, setelah pasca bencana itu bukan menjadi kewenangan mutlak bagi kami. Itu adalah kewenangan mutlak bagi BPBD ataupun institusi lain, misalkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi pada saat terjadi bencana, contoh misalkan terjadi pohon tumbang, pada saat pohon tumbang terjadi, menghalangi kepentingan masyarakat umum, misalkan jalan, bahkan pernah di Purwakarta terjadi korban jiwa, warga nelpon kita, itu adalah kewenangan kami, menjadi salah satu kewajiban kami untuk memberikan pertolongan. Begitu selesai, maka pekerjaan itu kita limpahkan pada institusi lain yang berkompeten dalam hal masalah penataan tanam, pohon dan sebagainya, seperti itu. Jadi masih bisa bekerja sama ya dengan penanggulangan bencana di Purwakarta. Penanggulangan bencana apapun kita laksanakan di Purwakarta. Purwakarta sesuai dengan jargon yang ada di kita, damkar humanis, dinamis menuju pelayanan prima. Oke, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Resmi menjadi lembaga yang mandiri dan terpisah dari penanggulangan bencana. Tadinya kan anggota pasti banyak ya Pak ya. Siap. Nah sekarang ada pemecahan anggota. Sekarang ada berapa anggota nih? Pada saat kami bergabung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, kami mempunyai anggota itu adalah 142 petugas pasukan di lapangan ya, dengan struktural, dengan tenaga administrasi adalah 203. Saat ini dengan adanya pemisahan kelembagaan tersebut, petugas kami di lapangan hanya 101 orang. Kalau ditanya 101 cukup tidak, sangat tidak ideal, karena kita memiliki 4 pos, yaitu UPTD Wanayasa untuk memberikan pelayanan bagi saudara-saudara kami yang ada di kecamatan di wilayah Wanayasa sana, UPTD Pleret dan UPTD Kopo Bungursari, dan satu lagi ada markasnya yang di sini, istilah kita adalah markas komandonya ada di Purwakarta ini. Dari 4 pos ini atau pos wilayah ini yang memberikan layanan untuk 17 kecamatan. Nah, dari setiap pos yang ada dibagi dalam beberapa regu, itu jelas kita sangat kekurangan pasukan. Artinya 1 kali piket sesuai dengan standar itu adalah minimal 7 orang. Nah saat ini ada yang 7, ada yang 6. Karena kita bekerja 1 kali 24 jam tidak libur. Walaupun dalam keadaan apapun kita tidak libur. Misalkan hari raya, hari-hari nasional, semua kita tidak libur. Bahkan sudah menjadi semacam istilah kita anekdot, libur panjang bagi Bapak Ibu
tugas panjang bagi kami semua. Jadi mereka yang berlibur silahkan berlibur, tapi bagi kami adalah tugas panjang juga. Kita hanya tugas, kita 24 jam, nanti kita diganti dirubah per 24 jam. Dan itu tidak menyalahi aturan karena ketentuan Permenpan RB dalam 1 minggu itu jam kerja itu adalah 160 jam kerja. Kalau kami adalah 220 jam kerja, berarti kelebihan seperti itu. Nah, dari 102 ini dibagi jelas harus mencakup seluruh kerja dan seluruh wilayah yang di Purwakarta ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Tapi kami sudah menyampaikan kepada pimpinan, insya Allah mudah-mudahan kalau memungkinkan di tahun depan bahwa petugas kekurangan ini bisa ditambah, mudah-mudahan itu terlaksana. Oke. Baik, luar biasa sekali ini ya pemirsa Diskominfo Purwakarta Channel, ternyata dalam menciptakan perlindungan bagi masyarakat, tugas pemadam kebakaran di Kabupaten Purwakarta itu luar biasa sekali. Salah satunya tadi yaitu ketika libur panjang, maka adalah tugas panjang bagi kita, bagi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang. Kembali lagi di Bincang-Bincang bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Purwakarta. Pak Wibi, Ya. ini kalau damkar itu kan identiknya dengan pasokan air nih. Ini untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Purwakarta, pasokan airnya dari mana nih ngambilnya, Pak? Alhamdulillah hingga saat ini bahwa pasokan air kita, selain kami mempunyai reservoir atau tempat penampungan air yang ada di Mako ini, pada saat di UPTD itu kami sudah bekerja sama. Contoh misalkan untuk wilayah Bungursari atau Kopo, kami dibantu oleh kawasan pengelola kawasan Kota Bukit Indah. Di sana mereka menyediakan tempat berteduh bagi pasukan kami dan juga menyediakan pasokan air. Kami hanya menyediakan sarana alatnya ditambah dengan pasukannya. Nah, kerjasama ini pun berlaku di kecamatan yang lainnya. Contoh Pleret. Pleret kami senantiasa minta bantuan ke pihak PDAM yang ada di Pleret. Kalaupun di kota seperti itu. Intinya kami dibantu oleh PDAM dalam hal pasokan air. Kalau dalam keadaan untuk kebakaran, itu alhamdulillah kita mendapat keringanan, tapi tidak bayar, artinya free ya. Karena memang kewajiban pemerintah daerah pun sebetulnya wajib menyediakan hidran kota. Maka kalau urusan wajib berarti pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas yang untuk memenuhi hal tersebut. Kalau untuk suplai air bersih seperti tahun-tahun sebelumnya kita bayar. Artinya dicatat pengeluaran tersebut dalam 2 atau 3 bulan PDAM lagi ke kita, kita ajukan ke Pemda, terus kita bayarkan. Karena memang PDAM perusahaan daerah juga yang harus memiliki laba. Itulah simbiosis mutualisme saling menguntungkan saja. Di satu sisi tugas kami bisa tersampaikan dalam hal pasokan air bersih pada warga. Di sisi lain juga PDAM tidak terlalu mengalami defisit masalah kalau misalkan airnya kita minta. Kecuali untuk kebakaran, alhamdulillah PDAM memberikan layanan gratis buat kita. Karena kita pun memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran tanpa dipungut biaya, sekali lagi tanpa dipungut biaya semua jenis pelayanan yang ada pada dinas kami. Sehingga artinya semua layanan yang ada di kami ini tidak berbayar. Baik itu kebakaran, kejadian pertolongan lainnya, bahkan rekomendasi, karena rekomendasi itu tertuang dalam Perda 16 tahun 2012 tentang masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Purwakarta. Jadi apalagi saat ini tadi saya sampaikan bahwa kita memasuki zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi artinya wilayah birokrasi bersih melayani warga. Jangan khawatir, jam berapapun, dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun, memerlukan pertolongan, hubungi kami. Bahkan ada satu yang saat ini sebetulnya bukan tusi kami,
tusit dinas lain, yaitu kami memiliki satu mobil ambulan, itu lebih banyak melayani warga sekitar ataupun warga lainnya yang mengetahui nomor kami untuk mengantar pasien ataupun yang memerlukan evakuasi ke rumah sakit dan sebagainya tanpa dipungut biaya. Gratis itu. Gratis, alias gratis. Jadi jangan khawatir, layanan kami semuanya dalam keadaan gratis. Mohon maaf kalau misalkan ada oknum ataupun ada rekan-rekan kami yang memanfaatkan itu, mohon dicatat dan disampaikan pada kami. Kami sudah dibayar oleh negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana, kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi pemirsa di Kominfo Purwakarta Channel, jadi kalau misalkan ada oknum-oknum nih mengatasnamakan Damkar Purwakarta, mentarif gitu harga dari penyelamatan yang dilakukan, itu semua oknum ya Pak? Oknum. Laporkan pada kami. Nah, berbicara mengenai pelaporan, bagaimana Pak cara masyarakat melaporkan atau menghubungi Damkar masalah kedaruratan? Pelaporan apabila terjadi bencana kebakaran ataupun yang lainnya memerlukan bantuan Dinas Pemadam Kebakaran, hubungi kami. Kalau telepon biasa itu adalah 0264 822 5113. Sekali lagi 822 5113. 24 jam, karena kita ada petugas piket 24 jam, itu kita senantiasa standby. Kalaupun tidak, menghubungi aparat kecamatan, aparat desa setempat. Insya Allah di desa atau di kecamatan, aparatnya mudah-mudahan sudah hafal telepon kami. Nanti berjenjang, ataupun ke kepolisian, ke Koramil dan sebagainya. Yang penting bisa menjembatani pelaporan tersebut. Lebih cepat laporan itu kami terima, maka lebih cepat pelayanan kami. Karena kami pun ada standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal bagi kami itu adalah cakupannya adalah seluruh warga masyarakat Purwakarta. Nah, ada istilah respon time atau waktu tanggap. Respon time Mendagri menyatakan 15 menit. Jadi begitu ada warga lapor memerlukan bantuan pada kami, begitu kami angkat, telepon ditutup, maka saat itu waktu berjalan 15 menit harus sudah sampai di lokasi. 15 menit itu untuk Purwakarta bisa tercapai hanya di kota. Tapi bayangkan bagaimana kalau misalkan laporan itu terjadi di wilayah kecamatan. Maka untuk memperpendek jarak tersebut, kami membuat 3 UPTD. UPTD Wanayasa untuk wilayah Wanayasa, Pondok Salam, Wanayasa, Kiara Pedas, Bojong, dan Darangdan. UPTD Pleret, Maluku Sukatani, Paleren, Tegalwaru, Maniis. Dan UPTD wilayah Kopo, yaitu untuk wilayah Cibatu, Campaka, Bungursari, dan BBC. Sementara wilayah kota akan mengcover daerah-daerah yang dekat seperti Jatiluhur dan sebagainya. Untuk itu laporan lebih cepat, penanganan lebih cepat akan meminimalisir kerugian. Terus nanti kami pun dalam hal melakukan pemadaman harus diperhitungkan. Istilah kami, jangan sampai upaya pemadaman kerugiannya lebih besar bila dibandingkan dengan upaya kebakaran itu sendiri. Artinya kami harus mengetahui ini kebakaran seperti ini, tindakannya seperti apa. Maka dalam hal tersebut kami telah melakukan beberapa inovasi. Pertama adalah kami saat ini memiliki taman edukasi. Mengapa harus ada taman edukasi? Karena pemahaman kebakaran ini harus dimulai sejak dini, artinya sejak kecil. Kalau dulu di kita, anak-anak kita kalau ditanya, kalau besar kamu mau jadi apa? Pasti ingin jawabannya mau jadi A, B, C, D. Banyak. Tidak pernah ada anak yang mengatakan ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Tapi hari ini, saat itu beda dengan anak-anak yang ada di luar sana, di luar dari sana. Saya pun pernah ke suatu negara, di sana anak-anak dengan bangga kalau ditanya, kalau kamu besar mau jadi apa? I am fireman. Saya menjadi orang petugas pemadam kebakaran. Hal ini yang menjadikan motivasi bagi saya. Begitu saya menjabat kepala dinas, saya akan mencoba bahwa pemahaman ini kita mulai dari anak-anak TK. Maka saat ini, alhamdulillah, Ibu Bupati, pimpinan kami memberikan dukungan penuh. Kami memiliki taman edukasi. Karena anak-anak ini harus diberikan pemahaman, jangan sampai salah. Misalkan, api kecil adalah teman, api besar adalah lawan. Mari kita rubah paradigma itu. Api itu mau kecil, mau besar adalah bahaya. Ya, sekali lagi api mau kecil, mau besar bahaya. Kalau api kecil itu adalah kawan, contohnya
korek api, nyalakan, tempelin ke pipi atau tempelin ke tangan panas, itu bukan kawan berarti. Bahaya kan? Bahaya. Nah, mari kita rubah pemahaman ini mulai dari anak-anak. Terus selain itu juga kita dukungan sarana prasarana yang ada, alhamdulillah setiap tahun kita diberikan bantuan oleh pemerintah. Misalkan selain pemadaman ada juga evakuasi. Kita ada perahu karet, ada kalau misalkan ada apalagi yang ada tenggelam di wilayah Jatiluhur, pasti pihak otorita maupun pihak kepolisian Polair di sana kontak ke kita memberikan bantuan. Kita kerjasama dengan institusi lain seperti BPBD, Polair dan sebagainya. Inilah yang menjadikan suatu tantangan bagi kami bahwa ke depan tugas kami itu akan semakin berat. Karena tidak mungkin setiap pemadam kebakaran, setiap tempat berkembang, itu pasti kebutuhan akan pemadam kebakaran sangat diperlukan. Contoh saat ini, mungkin nanti ke depan ada pengembangan kota wilayah Bungursari. Kalau banyak perumahan dan sebagainya berarti masyarakat lebih banyak, kehidupan perumahan lebih banyak, maka pemadam kebakaran pun akan dituntut untuk siap siaga di tempat tersebut. Oke, jadi dari sini tuh kita belajar juga bahwa pemadatan penduduk itu juga memiliki resiko tinggi ya. Betul. Terkait kebakaran dan juga bencana yang lainnya. Betul. Lalu bagaimana nih Damkar di Purwakarta dengan anggota yang sekarang berapa, Pak? 102 pasukan. 102. Untuk mempersiapkan hal tersebut, jangan kemana-mana, tetap dibincang-bincang. Pantang pulang sebelum api padam menjadi salah satu slogan yang paling digalakan oleh pemadam kebakaran. Pasti dibincang-bincang bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, yaitu Bapak Wahyu Wibisono. Pak Wibi, tadi kita berbicara mengenai pemadatan penduduk dan juga resiko terjadinya banyak hal seperti kriminal, bencana, bahkan mungkin juga kebakaran. Dan tentu itu harus ada penambahan anggota dari Damkar. Bagaimana itu? Secara ideal, kami harus mengakui bahwa petugas kami belum ideal untuk melayani kebutuhan masyarakat Purwakarta di 17 kecamatan yang mungkin jumlah penduduknya hampir 1 juta saat ini, karena ada aturan baik itu internasional maupun di kita, setiap 10.000 penduduk itu adalah 1 orang petugas pemadam kebakaran. Silakan kita bagi saja 1 juta bagi 10.000, berarti harusnya petugas pemadam kebakaran Purwakarta adalah jumlahnya adalah di atas 1.000 misalkan. Ya. Nah, akan tetapi kita harus kembalikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah. Kita tidak muluk-muluk, yang penting kami dengan kekuatan yang ada, saya yakin bahwa karena pemadam kebakaran ini adalah merupakan urusan wajib pemerintah, alhamdulillah perhatian pimpinan kami, Ibu Bupati Purwakarta ini setiap tahun pelan tapi pasti, lambat tapi terus, setiap tahun ada penambahan peralatan dan sebagainya. Hanya untuk personil kan tidak mudah. Misalkan saat ini pemerintah mengatur adanya P3K atau tenaga harian lepas ini nanti di tahun 2023 ini akan dilebur, istilahnya seperti apa. Kalau pemadam kebakaran, tenaga-tenaga tersebut masih sangat diperlukan. Karena walau bagaimanapun mereka adalah operasional di lapangan. Kalau misalkan hari ini kita kekurangan, kita memaksimalkan yang ada. Bahkan di sini tidak pernah heran, seorang kepala dinas pun dalam keadaan terpaksa harus bisa mengendarai fire truck. Saya pernah suatu saat kejadian kebakaran di daerah Pasawahan, semua kendaraan sudah keluar, personal kita sudah keluar, yang cadangan pun sudah keluar, terus ada fire truck yang karena tidak ada supir, maka saya sendiri selaku kepala dinas, karena memang yang besar itu, yang harus seperti itu, karena kita tidak boleh, karena tidak ada petugas, maka layanan kepada masyarakat terhenti, tidak. Kita harus jalan. Dalam hal upaya menanggulangi kebakaran, salah satunya adalah kita adanya relawan kebakaran. Di Purwakarta saat ini setiap desa ada 1 relawan kebakaran. Maka kami saat ini memiliki
183 relawan kebakaran yang berbasis desa dan 9 relawan yang berbasis kelurahan. Kami berharap minimal dia pada saat ada riungan di tingkat RT, RW, bahkan di tingkat desa, mereka bisa menyampaikan bahaya kebakaran, terus adapun bencana-bencana yang lainnya, dan nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi apabila warga memerlukan bantuan kami. Contoh saat ini yang paling banyak adalah OTT. Kalau kita ngeri kan dengar kata OTT, ngeri kan? Kalau di kita dipelesetkan OTT itu adalah operasi tangkap tawon. Alhamdulillah nih, operasi tangkap tawon. Sampai dengan hari ini, sampai dengan tadi malam sudah 79 kali. Berarti lebih banyak operasi tangkap tawon daripada kebakaran. Tidak apa-apa, karena ini adalah fakta yang terjadi. Dan warga sudah, sekarang alhamdulillah bagi kami, warga sudah banyak yang hafal tugas fungsi damkar. Di kita setiap UPTD ada, perlengkapannya ada, kenapa tidak kami memberikan pelayanan. Maka selain di wilayah perkotaan, di wilayah pedesaan pun, yang kalau dulu kita mengenal kalau di wilayah desa ada tawon dan sebagainya dilakukan oleh masyarakat sana, sekarang mereka telepon kita yang melakukan evakuasi tersebut. Seperti itu kan? Seperti itu ya. Jadi lebih banyak di Purwakarta itu tawon ya ternyata. Tawon ya. Sekarang sampai bulan Februari ini tawonnya. Luar biasa. Lalu untuk tadi sebagai relawan itu ada syarat khusus nggak Pak untuk menjadi seorang relawan itu warga Purwakarta? Syarat yang pertama adalah kemauan saja. Kemauan niat ya? Saja, niat. Oke. Karena kami pun bekerja sudah tidak berpikir ini dapat kita dapat uang nih, dapat minimal ada minum nih, ada makan, tidak. Yang penting pada saat kerja kita kerja saja. Kita tidak berharap. Kalaupun misalkan nanti warga ngasih minum, alhamdulillah. Yang paling penting itu bagi kami satu kebanggaan sudah bisa memberikan pertolongan, hasilnya adalah maksimal. Itu sudah sangat membayar semuanya. Wah, ya Pak. Hilanglah, kelelahan itu hilang. Oke. Lalu pas COVID lagi naik-naiknya itu tugas damkar tuh berkali-kali lipat Pak? Berkali-kali lipat. Yang tidak pernah tersirat dan tersurat di aturan yang ada. Akan tetapi kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri bahwa dalam hal penanganan COVID, petugas BPBD, petugas pemadam kebakaran berperan aktif. Maka kami siap berperan aktif. Misalkan contoh dalam hal penyemprotan disinfektan, dalam hal evakuasi penderita COVID dari rumah ke rumah sakit, dari rumah ke tempat isolasi. Karena kita ada kendaraan itu dilakukan oleh petugas kami juga. Terus dalam hal pemakaman bagi saudara-saudara kita yang meninggal dunia akibat COVID. Banyak sekali. Dalam satu hari pernah itu adalah satu hari ini kita ada 24 orang meninggal dunia di Purwakarta dan petugas kita sudah kelelahan. Karena kita bekerja 24 jam. 24 jam. Bahkan dalam satu waktu kami harus bagi mana tim A yang atas nama Bapak A atau Bapak B, tim B atas nama C dan D. Kita harus bagi, kita semuanya. Semua itulah merupakan pengalaman yang tak terhingga bagi kami. Pengalaman seumur hidup yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kami semuanya tidak pernah membayangkan bahwa itu merupakan bagian dari tugas kita. Tapi kita ikhlas saja. Pasukan ada yang tumbang waktu itu Pak? Banyak. Ini banyak juga. Kita sudah tidak aneh, mereka jam 2, sekitar pukul 2 dini hari, karena sudah lelah, ketiduran di pelataran makam dan sebagainya, mereka tidur saja. Sudah tidak memikirkan lagi dia untuk kesehatan dirinya dan sebagainya. Yang penting karena dia sudah lelah, dia istirahat saja dulu. Kami, pemerintah daerah membantu misalkan dalam hal obat, terus kita pernah dibantu ada suplemen, susu, vitamin dan sebagainya, alhamdulillah. Oleh karena itu untuk masyarakat Kabupaten Purwakarta tetap mematuhi prokes yang ada ya. Dan ini Pak, balik lagi kepada hal kedaruratan. Ini jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta sudah hampir mencapai 1 juta. 1 juta. Tentu itu cukup padat ya untuk wilayah di kabupaten. Nah, bagaimana dengan tingkat kedaruratan di Kabupaten Purwakarta saat ini? Kalau berbicara tingkat kedaruratan di Purwakarta, kami memilah dalam mapping kita ada namanya kajian risiko bencana. Itu dibuat oleh kami dibantu oleh konsultan. Di Purwakarta kami harus membuat dalam Raperda itu
yaitu setiap perusahaan yang mempunyai tingkat kerawanan bahaya besar. Sekali lagi bahaya besar. Kita ketahui bahwa di Purwakarta ada beberapa perusahaan besar yang mempunyai tingkat kerawanan atau istilah kita adalah ancaman bahaya besar. Karena itu. Dan setiap perusahaan ataupun bangunan harus memiliki MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi ini wajib hukumnya. Selain setiap bangunan gedung harus dipasang alat sistem proteksi kebakaran. Dan MKKG ini, manajemen keselamatan kebakaran gedung ini harus ada. Terakhir Pak, ada himbauan untuk masyarakat dari Pak Kadis mungkin? Terima kasih. Sahabat Diskum Remit Channel yang saya banggakan. Pertama, ayo kita hindari masalah kebakaran dengan bencana-bencana yang lainnya. Amati lingkungan di sekitar. Apakah lingkungan di sekitar tempat tinggal Bapak, Ibu itu mempunyai potensi bencana, misalkan kebakaran dan sebagainya, maka itu harus segera diantisipasi. Yang kedua, pada saat terjadi bencana, jangan panik. Sekali lagi, jangan panik. Dan yang terakhir, bahwa kami 24 jam siaga. Kami ada untuk warga. Jadi jangan khawatir, kami akan merespon setiap permohonan bantuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya tanpa dipungut biaya. Hatur nuhun. Pemadam kebakaran memiliki tugas yang sangat mulia karena selain bertugas untuk memadamkan api, juga memiliki misi penyelamatan dan mengevakuasi para korban. Demikian bincang-bincang saya bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, yaitu Bapak Wahyu Wibisono. Pak, hatur nuhun, terima kasih Pak, luar biasa, sangat menginspirasi sekali, dan ternyata peran Diskar Purwakarta itu patut untuk kita apresiasi. Dan tetap jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.